Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat hadir dalam menyempatkan untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya, di mana Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau panutan segala aktivitas kita, baik dari bangun tidur hingga tidur kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggaraan kajian Islam online, yaitu grup Sesi and Friends for Allah, dan FPKP Unhas menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC, serta seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Baik, kajian kitab hadis Sahih Bukhari kita sudah memasuki pertemuan ke-15. Materi yang akan kita bahas hari ini ialah hadis ke-30, hadis ke-31, hadis ke-32, dan hadis ke-33. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Baik, seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Al-Ustaz selama 60 menit. Setelah itu lanjut dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Dan untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua mikrofon kecuali Ustadz dan moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Irwan Fitri LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykurah. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una, anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda pengakuan kita akan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita sangat membutuhkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur, hamdalah yang sering berulang, menjadikan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Saudara sekalian rahimakumullah, tentu tidak lupa juga kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, tentu kita semua menyadari bahwa untuk sampai pada tingkat ketaatan yang baik dan benar,
dibutuhkan ilmu tentang agama kita ini. Dan ilmu itu berada pada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrain." Aku meninggalkan sebagai warisan kepada kalian umatku dua hal, yaitu kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah-sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya, maka dia tidak akan lan tadilla abada. Mereka tidak akan tersesat selamanya. Dapat lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Alhasil, saudara sekalian, rahimakumullah, keutamaan menuntut ilmu sangat banyak disebutkan dalam banyak ayat dan banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang perlu kita ingatkan kembali untuk kita sekalian sebagai mukaddimah sebelum kita membaca hadis kita dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang akan sampai pada tingkat kekhusyuan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang sangat tampan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji Yusuf karena ketampanannya. Justru yang terjadi adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara gara-gara ketampanannya. Ya. Dan Nabi Yusuf keluar dari penjara itu disebabkan karena pengetahuannya. Kita bayangkan, saudara sekalian, Nabi Yusuf sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, utiya syatral jamal. Nabi Yusuf diberikan ketampanan yang sangat luar biasa. Ya. Setengah ketampanan dunia. Yang dalam riwayat yang lain, ulama mengatakan, maksudnya setengah ketampanan dunia, maksudnya setengah ketampanan Adam alaihissalam. Ya. Namun ketampanannya tidak menjadikannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tercatat dalam Al-Quran. Justru ketampanannya yang memasukkan dia ke dalam penjara dan dia keluar dari penjara karena pengetahuannya. Dan ini memberikan bukti bahwa belajar menuntut ilmu tentang agama ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan dialah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Menyelamatkan seseorang di dunia ini bahwa dengannya ibadah seseorang akan menjadi benar jika didasari atas dasar pengetahuan yang baik dan betul ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya, menjadi pengantar supaya kita semakin bersemangat menyiapkan waktu kita untuk mempelajari kitab suci kita, Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara sekalian, rahimakumullah, kita baca hadis kita ulang sedikit di hadis ke-30 ya. Saya langsung terjemahnya saja dulu. Afwan Ustaz, setelah kita pekan lalu sudah kita bahas hadis ke-30 dan sekarang sudah masuk ke ya, baik. Ya. Baik. Ya. Yes. Saya baca terjemahnya saja dulu ya. Hadis ke-30 sekedar pengulangan, ada satu poin yang perlu kita ulang pada hadis ke-30. Di teksnya saja langsung bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh akan masuk neraka. Aku pun bertanya, kata perawi, wahai Rasulullah,
ini bagi yang membunuh. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Poin yang perlu kita jelaskan sebagai tambahan di hari ini pada hadis yang telah kita baca pekan lalu, bahwa membunuh itu ya hukumannya sangat keras, dia masuk dalam neraka dan disebutkan dalam ayat bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia bagaikan membunuh seluruh jiwa yang ada di muka bumi ini. Ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak pernah punya niat untuk melepaskan nyawa orang lain. Ya. So, hari ini, saudara sekalian, ya, rahimakumullah, peristiwa pembunuhan sangat banyak. Ya. Dan ini merupakan tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW bersabda, min alamatis sa'ah, wa fi riwayat min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah kasratu al-haraj, banyaknya peristiwa pembunuhan. Dan yang menyedihkan kita hari ini, pembunuhan justru terjadi dilakukan oleh ya orang yang memiliki hubungan darah dengan korbannya. Kita tahu ya, berita yang sangat menyedihkan baru-baru ini adalah seseorang yang membunuh bapak ibunya dan saudaranya. Ya, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, bapak ibunya dan saudaranya dengan menggunakan racun cyanida. Kita dapatkan kabar bahwa salah satu pemicu yang menyebabkan dia membunuh adalah karena capek. Ya, dia merasa lelah mengongkosi dan membiayai ya orang tuanya yang sudah sepuh dan juga saudaranya. Ini tentu hal yang sangat menyedihkan dan perlu kita berhati-hati, sebab teks dalam Al-Quran disebutkan bahwa ancaman orang yang membunuh itu dalam neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka, maksudnya mereka akan di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya. Ini sekali lagi kita harus banyak belajar bahwa jangan sampai kita punya niat ya, untuk membalas dendam dengan cara melakukan pembunuhan. Ini sebagai tambahan atas pelajaran kita, hadis yang telah kita baca di pekan lalu pada hadis ke-30. Baik, saudara sekalian, kita pindah ke hadis ke-31, bab tentang kezaliman. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuna lam yadhlim fa anzalallahu azza wa jalla inna syirka la zulmun azim. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dan juga telah menceritakan, meriwayatkan hadis yang serupa ini, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Ashkari, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim, wahai Rasulullah? Maka Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya yang berbunyi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Saudara sekalian, begitu teks hadisnya. Ada beberapa yang perlu kita jelaskan dan nanti kita sampaikan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah para sahabat ketika turun ayat alladzina walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Nah, para sahabat memahami ayat ini dengan pemahaman bahwa ayat ini tidak akan meloloskan siapapun dari kaum muslimin untuk tidak bisa dicampakkan ke dalam neraka. Artinya mereka khawatir, para sahabat khawatir dengan adanya ayat ini mereka akan dicampakkan ke dalam neraka disebabkan sebuah kezaliman. Kenapa begitu? Karena para sahabat memahami bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini kecuali pernah berbuat zalim. Nah, untuk menjawab itu, menghilangkan kekhawatiran para sahabat, turunlah ayat yang berbunyi inna syirka la zulmun azim. Bahwa yang dimaksud kezaliman di situ yang jangan sampai bercampur aduk dengan keimanan adalah kesyirikan, Nah, untuk itu perlu kita jelaskan secara runut tentang kezaliman. Yang pertama, definisi zalim. Kezaliman apa? Definisi kezaliman dalam bahasa Arab secara bahasa, secara etimologi, zalim itu lawan pada keadilan. Jadi kezaliman lawan dari keadilan. Keadilan, adil itu definisinya adalah wad'u syai'i fi makanihi. Adil definisinya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bahasa lainnya, adil itu adalah proporsional. Maka kebalikannya adalah kezaliman. Kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi makanihi. Kezaliman definisinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara etimologi. Kemudian, untuk menjelaskan kezaliman secara istilah, secara terminologi, akan didapatkan kalau kita melihat pembagian kezaliman. Ya, nanti inilah yang dipahami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ayat tadi. Yang pertama, sekali lagi, kezaliman itu terbagi 3. Kezaliman yang qasimu ila salasa, terbagi 3 bagian. Yang pertama, zulmul abdi li nafsihi. Zulmul abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi. Bentuk kezaliman kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain.
Yang ketiga, zulmul abdi lillahi ta'ala. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tiga ini kita akan dapati definisi kezaliman dalam terminologi. Ya. Para sahabat memahami kezaliman itu pada dua tingkatan saja dari dua definisi tadi. Bahwa kezaliman itu adalah bentuknya bisa menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Umumnya para sahabat memahami ayat tadi mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman dengan definisi menzalimi diri sendiri. Umumnya disebutkan dalam beberapa riwayat para sahabat memahami ayat tersebut dengan pemahaman bahwa kezaliman itu adalah ketika seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Maka dari situlah mereka khawatir mereka tidak akan masuk surga. Mereka khawatir akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua kita paham betul betapa kita tidak satupun di antara kita kecuali pernah menzalimi dirinya sendiri. Nah, salah satu bentuk menzalimi diri sendiri adalah tidak memberikan hak tubuh kita untuk mendapatkan ya gizinya, haknya. Misalnya mata yang harusnya diistirahatkan, dipakai untuk tidur, tapi dia dipaksa untuk menonton. Apalagi sekarang musim Piala Dunia, ya dipakai untuk menonton Piala Dunia, padahal matanya sudah minta tidur untuk istirahat. Dan anggota tubuh yang lain yang harusnya istirahat, badan ini sudah lelah, harusnya istirahat, kemudian tidak diistirahatkan, maka ini masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri. Nah, itulah sekali lagi yang dipahami oleh para sahabat. Tingkatan kezaliman yang kedua adalah seorang hamba menzalimi orang lain. Ya. Dan hampir semua di antara kita ini manusia pada umumnya pasti pernah menzalimi orang lain dengan segala bentuknya, macam-macam. Kita pernah menggibah orang lain, dan itu artinya menzalimi. Kita merampas hak orang lain, mungkin, ya sekalipun mungkin kadarnya kecil. Ya, mengambil barang orang tanpa minta izin itu menzalimi. Dua bentuk ini sekali lagi itulah yang dipahami oleh para sahabat. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban dan membesarkan hati kaum muslimin dari kalangan sahabat yang bertanya kepada nabinya, ayyuna lam yazlim. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Maka kami khawatir tidak masuk surga. Maka Allah menurunkan ayat untuk memberikan jawaban bahwa kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi yang berbahaya yang akan menyebabkan seseorang dicampakkan ke dalam neraka, bahkan akan kekal di dalamnya, sekalipun dia mengaku beriman, sekalipun dia melakukan bentuk-bentuk ketaatan, tapi kalau dia berbuat syirik, maka kesyirikannya itu akan membatalkan seluruh kebaikannya dan dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya jika dia mati sebelum bertobat. Dalam penjelasan ayat yang lain, Allah mengatakan, Innallaha yaghfiru la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa kesyirikan dan Allah hanya memaafkan dosa selain kesyirikan.
Dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka batallah semua amalan-amalan. Saudara sekalian, itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua tentang kesyirikan dan tentang kezaliman, bahwa berbuat zalim kepada diri sendiri itu mudah selesai. Kita sadar, kita bertobat, kita berjanji untuk berbuat baik, kita berjanji untuk lebih baik, maka selesai. Dia akan selesai. Anehnya, berbuat zalim kepada Allah, ya, melakukan kemaksiatan, bahkan sampai pada titik kesyirikan, yang penting kita sempat bertobat, maka itu mudah urusannya selesai. Karena Allah maha pemaaf. Yang penting khusus tentang syirik, kita bertobat, atau pelaku syirik itu bertobat sebelum ya dia meninggal dunia. Sebesar apapun dosa seseorang, ya, maka peluang untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dibandingkan dengan kezaliman kepada orang lain, justru ini yang berat. Ya. Padahal kalau kita lihat, tentu hukum asalnya berbuat zalim kepada Allah, terutama melakukan kesyirikan berdasarkan ayat tadi, itu sesuatu yang berat. Tetapi ternyata penjelasan beberapa ulama kita, ya, justru kezaliman kepada orang lain itu yang sangat berat. Kalau kita berbuat kezaliman kepada Allah, lakukan maksiat, lakukan kesyirikan bahkan sekali lagi, lalu sempat bertaubat, maka Allah akan menerima taubat seorang hamba. Makanya Allah, salah satu namanya dalam Asmaul Husna At-Tawwab. At-Tawwab itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan nama untuk diri sendiri, untuk dirinya, ya, Subhanahu wa taala, yang akan memberikan petunjuk bahwa Allah akan selalu siap dan membuka pintu taubat. Tetapi kezaliman kepada orang lain itu sangat berbahaya. Urusannya sangat besar. Kenapa? Karena dosa kezaliman kepada orang lain itu membutuhkan maaf dari orang yang kita zalimi. Orang kita zalimi. Di padang mahsyar, saudara sekalian, rahimakumullah, saking adilnya padang mahsyar itu di hari kebangkitan nanti, disebutkan dalam hadis, sampai-sampai ya kambing itu akan diberikan kesempatan untuk menuntut keadilan. Saking adilnya hari itu. Itulah sebabnya ya di hari kiamat, di padang mahsyar itu dalam hadis disebutkan masa penantian di padang mahsyar, saudara sekalian, selama 50.000 tahun. Jadi kita bayangkan, saudara sekalian, masa penantian nanti di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun itu dimensi waktunya di padang mahsyar, bukan dimensi dunia hari ini. Artinya, kalau kita kalkulasi, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun umur dunia. Berarti satu tahun selama 360 hari dikali 1000, 360.000. Dikalikan 50.000 tahun. 50.000 kali 360.000, kira-kira 180 miliar atau 18 miliar. 18 miliar tahun. Saudara sekalian, masa penantian di padang mahsyar. Ayo. Semua ini
memberikan kita peringatan bahwa berhati-hatilah menzalimi orang lain. Berhati-hatilah menzalimi orang lain. Sebab dia hanya akan selesai di hari kiamat nanti, di mana semua orang akan diberikan keleluasaan hak untuk menuntut. Ya. Dalam hadis yang perlu kita sama-sama cermati kembali, kita renungkan kembali tentang bahaya kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Allah berfirman, wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka janganlah kalian berbuat zalim dan janganlah saling menzalimi. Dalam hadis yang lain, dan ini yang perlu kita berhati-hati dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa baina Allahi al-hijab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks yang lain, ancaman tentang kezaliman bahwa Rasulullah SAW mengatakan, berhati-hatilah dan takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, wa fi riwayatin wa in kana musyrikan. Berhati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi, sekalipun dia orang kafir. Dalam riwayat, sekalipun orang yang dizalimi itu orang musyrik. Kalau dia berdoa, doanya pasti akan diterima. Ada satu pertanyaan yang muncul dari sini. Wah, doanya orang kafir, kalau dia dizalimi, Pak Ustadz, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Bahkan sekalipun dia orang musyrik, kalau dia dizalimi, lalu dia mendoakan keburukan, ya, berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya, dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Ya, kata para ulama, hadis itu menunjukkan tentang keadilan dan kecintaan Allah kepada keadilan. Hadal hadis yadullu ala anna Allah yuhibbul adla wala yadullu ala hubbihi li haula'il musyrikin. Allah mengijabah doanya orang-orang yang terzalim sekalipun dia kafir, bukan karena Allah cinta kepada kekafirannya, tetapi karena Allah cinta kepada keadilan. Jadi, saudara sekalian, kezaliman kepada orang lain sangat-sangat berbahaya. Ada beberapa kisah yang perlu menjadi perhatian kita, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semakin berhati-hati dalam kehidupan, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kisah yang belum terlalu lama, sekitar 3 atau 4 tahun lalu, diceritakan di Saudi Arabia, di sebuah rumah sakit oleh seorang dokter. Seorang dokter bercerita bahwa dia punya pasien yang dirawatnya di rumah sakit yang punya penyakit yang aneh. Lama sekali dia dirawat di rumah sakit, yang sampai pada puncaknya sang dokter bercerita bahwa saya merasa aneh dengan satu pasien ini. Ya, di layar, di monitor yang dipakai untuk memeriksa sang pasien ini, itu sang dokter berkesimpulan ini orang sangat aneh, mau dibilang sudah mati, belum juga dibilang tidak mati, kayak orang mati, ini kayaknya ada yang bermasalah. Sang dokter ini bercerita bahwa
dia berkesimpulan bahwa kemungkinan besar orang ini punya masalah dengan orang lain. Di mana diceritakan bahwa pada pasien ini, kata sang dokter, ada kerusakan pada tubuhnya, 4 bagian tubuh dalamnya. Ya, kalau mungkin kalau saya tidak salah istilah kedokteran itu internis, ya, bagian dalam tubuhnya yang rusak. Kalau saya tidak salah disebut ginjal, hati, jantung, dan satu lagi. Ya. Alhasil sang dokter ini kemudian meminta kepada keluarga pasien, ya, dia tanya apakah pasien ini punya masalah dengan seseorang, adakah orang yang marah kepadanya, dendam kepadanya, dan seterusnya. Maka disebutkan keluarga sang pasien ini mengatakan ada, ya, dia punya masalah clash dengan seseorang. Alhasil, saudara sekalian rahimakumullah, sang dokter ini kemudian menelpon orang yang dimaksud. Ya, telah mendapatkan nomor telepon dari keluarga sang pasien, diteleponlah, assalamualaikum begitu, seterusnya. Lalu sang dokter mengatakan, apakah engkau kenal si Fulan bin Fulan? Kata orang yang ditelepon ini, ya, saya mengenalnya. Kata sang dokter, apakah engkau punya masalah dengan sang orang yang bernama Fulan bin Fulan? Kata orang tersebut, iya. Katanya, kata sang dokter, apakah kamu marah kepadanya sampai mendoakannya dengan suatu doa? Katanya, iya. Saya pernah dizolimi oleh orang itu, sang pasien itu maksudnya, dan saya pernah meminta hak saya dikembalikan, tapi dia tidak mengembalikannya. Sejak itu, saya selalu bangun di tengah malam dan mendoakannya dengan doa yang singkat. Ya Allah, jangan kau matikan dia, Fulan bin Fulan itu, sampai dia menderita dengan rusaknya 4 anggota tubuhnya bagian dalam. Dan betul, doa orang itu diijabah. Maka sang dokter mengatakan, sudahkah engkau memaafkannya? Kisah yang kami dapatkan dalam bentuk tulisan dan bentuk cerita dari beberapa teman, dan ternyata ada kisahnya juga, ternyata dalam bentuk tulisan, dan pernah diceritakan oleh seorang syekh. Ternyata orang itu tidak mau memaafkannya, dan ternyata ya hasilnya ya, orang itu, sang pasien itu meninggal dengan ya, gaya yang sangat tragis, sangat menyedihkan. Itu disebabkan karena doa seseorang yang dizoliminya. Kisah yang lain yang perlu juga kita dengarkan, sekalipun agak singkat, bahwa di beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, pernah ada seorang wanita diambil haknya oleh seorang gubernur, ya. Kemudian sang wanita ini mengatakan, kembalikan hak saya. Kata sang gubernur, saya tidak akan mengembalikannya. Maka wanita itu mengancam, kembalikan hak saya, kalau tidak panah tengah malam kepadamu, ya, sa'armi alaika bisihamin lail wa inna sahmal laili la yukhti. Kalau kau tidak mengembalikan hak saya, maka saya akan melontarmu dengan tombak-tombak tengah malam atau anak-anak panah tengah malam. Dan ketahuilah bahwa anak-anak panah yang dilontarkan di tengah malam itu tidak akan pernah salah sasaran. Alhasil, apa hasilnya? Disebutkan bahwa sang gubernur itu mati di dalam kamarnya dengan bentuk kematian yang sangat hina, yaitu dia mati diserang oleh seekor lalat. Ya, mirip-mirip kematiannya Raja Namrud, mati diserang oleh seekor lalat. Ini saudara sekalian, ya, bahaya kezaliman. Itulah sebabnya para sahabat sangat khawatir, ya, kalau mereka tidak dimasukkan ke dalam surga, bahkan bisa dicampakkan ke dalam neraka gara-gara ya sebuah kezaliman. Ya. Alhasil, sekali lagi, saudara sekalian, melakukan kezaliman kepada orang lain ya perlu kita hati-hati.
kalimat singkatnya secara sederhana, lebih baik kita yang dizalimi, tapi jangan ya coba-coba menzalimi orang lain. Apalagi kalau yang dizalimi itu sampai mengancam, hati-hati, saya akan tuntut kau nanti di hari kiamat. Maka ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, jangankan dia orang Islam, orang kafir saja, kalau dia dizalimi, kita menzaliminya lalu dia berdoa, maka ini sangat sangat berbahaya. Sebab Allah pasti akan mengijabah doa orang yang terzalimi, cepat atau lambat dia akan terbukti dan terjadi. Maka ini saudara sekalian, pelajaran dari hadis kita, hendaknya setiap kaum muslimin, setiap kita ini berhati-hati dan menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain, merampas haknya, ya, apalagi memfitnahnya dan seterusnya. Ya, itu hadis tentang kezaliman. Sekarang kita pindah ke hadis berikutnya, hadis nomor 32, min alamati an-nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Hadis 32 dan 33 ini sama, kita akan lihat teksnya dan akan memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, di hadis 32, haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Rabi', dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya, dari Abi Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara, dia dusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia khianat. Kita baca hadis ke-33. Haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara. Tabahu Syu'bah anil A'mash. Telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya salah satu sifat dari 4 hal tersebut, maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu jika diberi amanah, dia khianat,
jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika berseteru dia curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al-A'mash. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ke-31 dan hadis yang ke-32 ada perbedaan, di mana di hadis ke-31 ada 3 tanda munafik, sedangkan di hadis ke-32 ada 4. Itu satu tambahan dari hadis ke-32. Mungkin kita bertanya atau berpikir atau pernah mendengarkan orang yang mengatakan sebenarnya yang mana yang benar, 3 atau 4? Pertanyaan berikutnya, kalau begini, ini menunjukkan ya inkonsistensi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebutkan angka-angka. Maka jawabannya yang pertama perlu kita pahami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan angka-angka. Para ulama menjelaskan tujuannya adalah mempermudah ya para sahabat dan umatnya nanti untuk menghitung dan menghafal. Jadi salah satu cara beliau untuk memudahkan para sahabat dan umatnya nanti menghitung. Ya, itu yang pertama. Jadi mudah diingat. Untuk mudah diingat bahwa tanda munafik ada 3, ya, ada 4, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, bahwa tanda-tanda munafik itu kalau dikumpulkan semuanya itu bahkan lebih dari 50. Baik tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Kalau dicocokkan semuanya, dikonfrontasi, dikumpulkan lalu dikonfrontasi, maka kita akan dapatkan setelah di sortir dengan memperhatikan beberapa teksnya, ditemukan ada lebih dari 50 tanda-tanda kemunafikan. Alhasil bahwa disebut 4 dan 3 itu telah menjelaskan bahwa 3 itu adalah bagian dari 4. Begitu gaya kata-kata yang menyebutkan angka-angka. Kemudian perlu kita pahami tanda-tanda munafik ada dalam hadis dan ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau menemukan tanda-tanda munafik yang ada dalam Al-Quran, di beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Baqarah, kita temukan tanda-tanda munafik. Ya. Di awal-awal surah Al-Baqarah ada sekitar 12 ayat yang bercerita tentang munafik. Tanda-tanda munafik dalam Al-Quran yang agak lebih banyak diceritakan itu dalam surah At-Taubah. Ya. Itulah sebabnya, sekedar tambahan pengetahuan, Bapak Ibu jemaah sekalian, rahimakumullah, surah At-Taubah itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya. Ya, dia tidak ada bismillahirrahmanirrahim pada surah At-Taubah. Ya, kenapa? Salah satu alasannya bahwa isi surah At-Taubah itu dominan bercerita tentang kemunafikan, tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Berikutnya yang perlu kita pahami tentang munafik, bahwa kemunafikan itu terbagi 2. Ada kemunafikan yang berhubungan dengan amalan, ada kemunafikan yang berhubungan dengan keyakinan. Dalam bahasa Arab ulama mengatakan an-nifaqu yanqasimu ila qismain. Kemunafikan terbagi 2. Qismun nifaqul amali. Kemunafikan yang berhubungan dengan amalan, wa
nifaqul i'tiqadi, nifaq yang berhubungan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Nah, kemunafikan yang berhubungan dengan keyakinan itulah kemunafikan yang banyak diceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik yang menjadi penghalang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ke hadis kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ke-32 mengatakan bahwa tanda-tanda munafik ada 3, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat. Di hadis ke-33 sekali lagi tambahannya 1, yaitu jika dia berseteru dia berlaku curang. Berikutnya, saudara sekalian, tanda-tanda ini, tanda-tanda munafik dalam hadis ini berbicara tentang tanda-tanda munafik amali yang berhubungan dengan amalan. Yang pertama, dan ini sangat populer, jika berbicara dia berdusta. Ya. Jadi tanda orang munafik, setiap dia berbicara dia berdusta. Jika diberi janji, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat. Biasanya, saudara sekalian, rahimakumullah, dari 3 ini, dan pada hadis ke-33 dari 4, biasanya itu cuma ada 1 saja yang berada di hati seseorang. Jadi kaum muslimin umumnya dari tanda-tanda munafik ini cuma ada 1 yang dia punya. Misalnya begini, ada orang kalau berbicara dia sering bohong, tapi kalau dikasih amanah dia laksanakan. Ya, kalau dia berjanji dia tepati, sekalipun mungkin dia tunda-tunda. Ya. Kalau ada pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, dia laksanakan. Cuma 1 di antara 3 yang dia ada pada dirinya. Tetapi itu umumnya. Tetapi akan didapatkan dan akan ada dari kalangan kaum muslimin 3 sifat munafik ini ada pada dirinya. Bahkan 4 ada pada dirinya. Dan Rasulullah menjelaskan di hadis ke-33 bahwa kalau ada orang yang mengumpulkan 3 atau 4 sifat kemunafikan ini, maka inilah munafik tulen dan sangat berbahaya. Dan sangat berbahaya yang akan mengantarnya kepada sifat kemunafikan yang berada pada bagian kedua, yaitu kemunafikan yang berupa keyakinan. Ya. Dan bisa kita cari-cari orangnya, kita bisa dapat di Indonesia ini ada orang yang mengumpulkan 3 sifat kemunafikan. Kalau bicara pasti bohong. Kalau berjanji, tidak, pasti dia ingkar. Ya. Kalau dia diberi amanah, lebih-lebih lagi. Ya, justru dia manfaatkan amanah itu untuk melakukan kecurangan. Itu bagian yang keempat. Bagian yang terakhir, yang perlu menjadi perhatian kita juga dalam hadis Nabi yang ke-33 adalah ciri yang keempat. Kalau di terjemahan kita akan dapati, jika dia berseteru, dia curang. Sebenarnya, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan teks hadisnya, Rasulullah mengatakan idza khasama fajara. Ya. Kalau dia bertengkar, dia berseteru, itu dia berlaku keji. Jadi terjemahannya sebenarnya kurang pas. Bukan curang, tetapi dia berlaku keji. Salah satu maknanya dia berlaku keji ketika berseteru atau bertengkar, itu omongannya itu, kata-kata yang dikeluarkannya itu keluar semuanya. Itu karena cobaan, Ustaz.
Kemudian yang ini Ustaz, yang terakhir itu yang menjadi fokus saya terkait dengan kadang kita baku sumpah-sumpah ya Ustaz, dan itu biasanya Ya, jelas terlihat ya minta maaf. Orang politik biasanya kan kelihatannya Ustaz, orang-orang yang sudah berpendidikan dan sebagainya mempertontonkan itu bertengkar, bahkan sampai masuk di TV ya Ustaz. ya, Kondisi-kondisi itu sudah kita lihat sehari-hari. Kalau betul, ya, misalnya kita misalnya bertengkar dengan orang, tetapi kita yakin juga bahwa apa yang kita pertahankan sebenarnya itu adalah kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang betul. Ketika orang menyumpai kita Ustaz, dan misalnya kita membuka ruang untuk minta maaf juga tidak bisa, apakah misalnya kita cukup beristighfar Ustaz untuk meminta perlindungan, jangan sampai sumpah misalnya orang yang kita apa namanya anggaplah lawan kita itu diterima, atau bagaimana kiat-kiatnya Ustaz sehingga kita bisa terlindung dari sumpah-sumpah orang-orang yang mungkin saja secara tidak sadar kita salimi ya Ustaz, kita juga tidak tahu. ya, Apatah lagi misalnya kita misalnya menjadi pemimpin di RT, di kompleks atau di mana saja, sehingga kita tidak, apalagi kita ini orang biasa Ustaz, tidak akan mungkin sempurna, dan juga kadang tidak sadar bahwa ada hal tertentu yang amat sangat mungkin saja menyakiti orang lain ya Ustaz. ya, Bisa saja tipsnya Ustaz, supaya kita misalnya menjalankan amanah sebagai pemimpin, tapi juga dengan segala keterbatasan, ada ketakutan jangan sampai ada ya kita berbuat tidak adil dalam menjalankan amanah tersebut, sehingga orang betul, betul. menjumpai dan seterusnya. Mungkin itu Ustaz, terima kasih atas waktunya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, sekali lagi, berkaitan pada dua hal tentang doanya orang-orang yang terzalimi dan masalah ketika orang bertengkar menggunakan sumpah-sumpah dan segala macam. Maka yang pertama, kita sebagai seorang muslim itu harus selalu ingat bahwa kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan mulut kita hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah selalu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang mendatangkan kedamaian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan isyarat bahwa hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya Allah mendahulukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang-orang beriman, ciri orang-orang yang sampai pada titik ketakwaan adalah orang yang kata-katanya itu selalu baik, menyejukkan, jujur, ya, dan selalu membawa kedamaian dari apa yang diucapkannya. Yang kedua, bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh agama kita ini, ya, juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "I'dilu, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencianmu kepada sebuah kaum sampai engkau tidak mampu berbuat adil. Artinya, secara umum, ketika kita berhadapan dengan
tugas kita sebagai seorang pemimpin, ya, supaya kita tidak mendapatkan doa-doa yang buruk, ya, doa orang yang merasa terzalimi oleh kita. Maka tentu kita pertama diajarkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemampuan, kesabaran, dan ketabahan menjadi seorang pemimpin, ya, untuk bisa berlaku adil sekalipun itu berat, sebab tidak semua orang memahami kalimat adil itu dengan pemahaman yang benar, ya. Selalu orang itu merasa bahwa keadilan itu yang dilakukan orang lain kepadanya, ya, tidak objektif, cenderung subjektif. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi seorang pemimpin, ada kalimat di sekian rentetan kalimatnya ketika beliau berkhutbah kala dilantik menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya ditunjuk menjadi pemimpin, maka bantulah saya untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kalau saya berbuat baik, maka bantulah saya mempertahankan kebaikan itu. Jika saya berbuat buruk, berbuat kesalahan, maka luruskanlah saya. Dari sini kita dapatkan, setelah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua adalah kita mencari orang-orang yang akan menjadi penasihat-penasihat kita. Ya, kalau misalnya ada penasihatnya, menteri-menterinya, dan seterusnya. Maka kalau kita cuma sekedar RT, maka banyak-banyaklah kita bergaul di masjid. Ya. Di situ kita akan dapatkan ya, ustadz-ustadz yang bisa memberikan pencerahan untuk kita sekalian dalam menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita sekalian lewat orang-orang yang hidup bersama kita, ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita terhindar dari ya ciri-ciri kemunafikan dan kita terhindar dari kezaliman yang bisa membawa orang marah kepada kita dan mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Ya. Yang ketiga tentu ya banyak-banyak mempelajari, banyak-banyak berilmu tentang tugas yang kita emban. Ya. Sekali lagi, ilmu itu sangat penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu pesannya, ini sekedar belok sedikit tapi dia punya hubungan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yadkhulu ahadukum as-suqa hatta ya'rif ahkam as-suq. Jangan sampai ada di antara kalian yang masuk ke dalam pasar kecuali sebelumnya dia telah mengetahui hukum-hukum tentang pasar, hukum-hukum jual beli. Jangan sampai dia larut dalam transaksi jual beli padahal dia tidak mengerti hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli yang nanti menjerumuskannya ke dalam perbuatan maksiat, melakukan riba. Begitu juga sebagai seorang pemimpin, belajarlah bagaimana memimpin yang baik. Kita contoh misalnya Abu Bakar atau Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, sungguh seandainya ada satu lubang di tanah kekuasaanku, di daerah, di wilayah di mana aku adalah penguasanya, ya, lalu di situ ada lubang yang menyebabkan ada orang jatuh atau kendaraan atau binatang yang jatuh di situ, maka sungguh aku akan sangat takut kalau nanti di hari kiamat saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ada orang yang jatuh, ya, disebabkan lubang yang tidak engkau perhatikan. Ini tugas pemimpin besar sekali. Kita diajari oleh Umar radhiyallahu an
untuk memperhatikan ya masalah yang kecil seperti lubang saja. Nah, sekarang ini ya tanah aspal di jalanan kita ini banyak yang berlubang yang bisa saja mencelakakan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu Bapak, mudah-mudahan secara singkat kita banyak-banyak berdoa, menjalankan amanah, kemudian mencari orang-orang yang bisa menjadi pendamping kita, menasihati kita, dan yang ketiga banyak-banyak belajar. Ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengannya Allah menjaga kita dari sifat-sifat kemunafikan, ya, dan juga menjaga kita dari kemurkaan, kemarahan orang-orang yang kita pimpin, yang bisa jadi mereka marah dan berdoa karena merasa dizolimi, yang doanya adalah doa yang buruk pada kita. Allahu a'lam, Pak. Itu beberapa yang bisa kami jawab. Iya, syukran Ustaz. Alhamdulillah, kasih banyak. Afwan, iya. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Fuad Busalih. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang zalim terhadap diri sendiri atau terhadap anggota tubuh. Bagaimana dengan orang yang pekerjaannya yang membutuhkan tenaga ekstra, dalam hal ini petani, buruh, dan lain-lain, sehingga untuk kesehatan anggota tubuhnya dikesampingkan demi menafkahi keluarganya. Mohon pencerahannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang kita jelaskan tadi, berbuat zalim kepada diri sendiri itu mudah selesainya. Ya, ketika kita berbuat zalim kepada diri sendiri, jalan keluarnya maafkan diri kita. Ya. Yang harusnya tubuh ini diistirahatkan, bagaimana supaya kita bisa maafkan tubuh kita yang membutuhkan istirahatnya, maka kita istirahatkan. Terus bagaimana dengan pekerja-pekerja keras? Ya, maka dia sadari saja, dia pelajari dirinya sendiri bahwa apakah ketika bekerja keras banting tulang ini yang sampai tengah malam itu masuk dalam kategori menzalimi dirinya sendiri. Ya, dia tinggal lihat kalau dia harusnya istirahat tapi dia tidak istirahat karena dia merasa bahwa saya masih sehat, ya dia tinggal pikir apakah ini menzalimi atau tidak. Tetapi umumnya ketika badan sudah mulai merasa lelah dan capek dan dia harus istirahatkan, tapi dia tetap dipaksa, itulah sudah masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri. Tapi kalau orang bekerja terus, tapi dia sehat-sehat saja dan tidak ada apa pekerjaan itu dan tidak mengganggu kesehatannya. Tetapi umumnya memang awalnya dia masih sehat, tapi kalau di ujung-ujung nanti kalau sudah mulai tua, ini berbahaya. Alhasil secara umum kita berikan nasihat bahwa berikan haknya setiap anggota tubuh kita ya sesuai dengan proporsinya. Ya. Jangan karena mau badannya atletis sampai memaksakan diri untuk olahraga terus sampai dia lupa kewajibannya yang lain. Misalnya kewajiban kepada anak-anaknya dan seterusnya, anak istrinya dan seterusnya. Jadi kalau dia bekerja memang sampai larut malam, tapi dia tidak apa-apa, biasa saja, dan memang badannya tidak terlalu butuh istirahat, dia orang yang terbiasa dengan kerja yang seperti itu, dan tidak capek, dan tidak membuat dia sakit, maka tidak mengapa untuk dia. Jadi menzalimi diri sendiri itu ya gampang diselesaikan. Kita maafkan saja diri kita dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalau seorang ibu atau bapak tidak belajar ilmu agama, apakah dia menzolimi hanya dirinya sendiri atau juga keluarganya? Orang yang tidak belajar tentang agama ini, dia bisa menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi keluarganya. Kenapa? Yang pertama, ketika seorang hamba kita ini tidak belajar agama,
itu akan menyebabkan kita jauh dari ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita tidak belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, ya, karena kita terinspirasi oleh misalnya ceramah-ceramah yang sebenarnya isi ceramah itu diperuntukkan kepada orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang baru sadar. Misalnya begini, ya kalau sholat, yang penting sholat. Bagaimana bacaannya? Yang penting kau ikut saja sholat. Ya, tidak usah perlu tahu apa yang dibaca ketika ruku, apa yang dibaca ketika sujud. Yang penting kau hafal Al-Fatihah saja di situ, ya. Yang lainnya ikuti saja. Ceramah seperti itu adalah ceramah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang baru sadar. Dia nakal, kemudian mulai mau masuk masjid, mulai sholat, ya silahkan saja. Itu untuk mereka. Tapi kita yang sudah alhamdulillah sudah sholat, harus belajar supaya sholat kita itu benar. Karena kalau sholat kita tidak benar, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan capek. Kita harus belajar tentang bagaimana hukum-hukum puasa. Kalau tidak, kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi jangan kita ambil ceramahnya Ustadz yang sebenarnya itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Tidak apa-apa yang mau gerakannya jungkir balik begini, tidak tumaina, mau cepat-cepat, gerakannya tidak apa-apa. Itu tidak salah. Yang salah itu yang tidak sholat. Tidak. Yang salah yang tidak sholat itu untuk orang yang baru mengerti agama ini. Tetapi kita yang alhamdulillah sudah mulai sudah terbiasa dengan sholat, tetapi kemudian masih banyak kekurangannya, ya, maka tentu kita harus banyak belajar. Itu mendolimi diri sendiri kalau kita tidak belajar, karena kita akan salah. Dan itu modal kita sebenarnya untuk nanti dibawa ke akhirat kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendolimi keluarga, iya. Kita tidak belajar, itu mendolimi keluarga karena keluarga kita, terutama anak-anak kita, itu membutuhkan pelajaran, dan orang yang paling pertama diharapkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya adalah kedua orang tuanya. Jadi dia telah berbuat zalim kepada anak-anaknya karena tidak memberikan pelajaran yang baik untuk dirinya dan untuk nanti anak-anaknya. Nah, sayangnya nanti ada pertanyaan. Dan saya tidak usah belajar Ustaz, karena saya sudah tua. Dan saya alhamdulillah saya berikan fasilitas yang baik untuk anak-anak saya. Saya kasih masuk dia di tahfidz, ya mereka belajar. Ya berarti saya tidak zalim kepada anak saya. Alhamdulillah itu perbuatan baik, tetapi itu tidak kemudian menyelesaikan kezaliman Anda kepada diri sendiri. Ya. Zalim itu kalau kita tidak belajar tata cara sholat, tata cara seluruh syariat-syariat kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya, syukur Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Ira Herawati. Tapi Ustadz izin bertanya. Pertama, apakah munafik ada tingkatannya? Kenapa bisa demikian? Kemudian yang kedua, apakah Muslim yang selalu berubah-ubah dalam sikap dan perkataannya adalah salah satu ciri munafik? Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membolak-balikan hati. Bagaimana hubungannya dengan itu? Pelan-pelan, kita ulang sedikit. Ulang sedikit. Kita tolong diulang. Ya. Yang satu. Pertanyaan pertama, apakah munafik ada tingkatannya? Kenapa bisa demikian? Kemudian yang kedua, apakah Muslim yang terputus. Oh, iya, kami ulang Ustaz. Iya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah munafik ada tingkatannya? Kenapa bisa demikian? Kemudian kedua, apakah Muslim yang selalu berubah-ubah dalam sikap dan perkataannya adalah salah satu ciri munafik? Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membolak-balikan hati. Bagaimana hubungannya dengan itu? Baik. Kemunafikan itu tingkatannya ada tingkatannya memang. Tapi dia lebih dekat kepada pembagiannya bahwa
ada kemunafikan yang bersifat amaliyah. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Ada kemunafikan yang bersifat akidah. Dan akidah ini adalah tingkat kemunafikan yang sangat berbahaya. Dia sampai pada kekufuran, dan mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti tempatnya di neraka yang paling dalam, di kerak neraka. Inilah nifaq i'tiqadi yang dimiliki oleh kebanyakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang hidup bersama Nabi SAW, yang menempatkan keislamannya padahal di dalam hatinya adalah kebencian kepada kaum muslimin dan ajaran Islam. Dan itu beberapa ayat di Al-Quran, misalnya di surah Al-Baqarah, di sekitar mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai ayat 8. Mulai ayat 8 itu sudah mulai bercerita tentang orang-orang munafik, dan yang dimaksud adalah kemunafikan, ya, orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW kebanyakannya. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu tokoh munafik di zaman Nabi. Kemudian sifat-sifat orang munafik yang bisa saja ada pada kaum muslimin, ya, yang bersifat i'tiqadi yang berbahaya ini, itu bisa kita lihat di kebanyakan di surah At-Taubah. Ibu Bapak bisa tengok di surah At-Taubah itu kira-kira mulai di ayat 10. Ayat 10 sampai terus tengahnya cuma biasa dijeda-jeda dengan beberapa kisah di dalam ayat-ayat itu cerita tentang kemunafikan yang bersifat i'tiqadi, yang ada unsur kemunafikan amali, dan itu bisa ada pada diri orang Islam. Saya kasih contoh dalam ayat itu tentang sedekah, tentang zakat, dan tentang sedekah. Di antara ciri sifat orang munafik diceritakan dalam surat Taubah itu adalah fa in u'tu radu. Orang-orang munafik itu diberikan zakat, diberikan sedekah, dia gembira. Dia akan bergembira. Tapi kalau dia tidak dapat jatah, ya, pembagian dari sedekah atau zakat, dia akan marah. Dia akan marah. Dan itu ada pada kaum muslimin. Bisa kita dapati. Kalau bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah misalnya, pembagian zakat, ada di antara kaum muslimin yang marah kalau tidak dapat pembagian zakat. Padahal dia sudah tercatat sebagai orang yang mampu. Ya, dulu adalah golongan yang mustahik, tapi kemudian beberapa tahun berjalan, dia sudah dianggap sebagai orang yang sudah tidak mustahik lagi mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah. Ya, dia marah. Ya, dia marah untuk mendapatkan. Itu ciri orang munafik disebutkan dalam Al-Quran, yang itu bisa ada pada diri kaum muslimin. Ya. Jadi alhasil itu tingkatan kemunafikan. Tingkatan kemunafikan yang rendah, ya, munafik yang amal seperti ini. Ada orang kalau bicara dusta, ya. Tetapi dusta itu kadang-kadang ada pada diri orang, tapi tidak selalu. Dia tidak selalu. Ciri orang munafik sebagaimana dalam hadis, sekali lagi, kalau dia bicara dia dusta. Tetapi ada orang yang kalau bicara dia dusta, ya, di ciri yang lain dia tidak. Dia kalau dikasih amanah, ya, dia laksanakan. Nah, ini yang rendah. Ya, tetapi tetap kita waspada, jangan sampai itu berkumpul pada diri kita dan dilakukan selalu, terus menerus. Baik, kemudian pertanyaan yang tentang Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Begitu ya? Iya, Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, membolak-balikkan hati. Dalam hadis disebutkan
kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hatiku dalam jalan agamamu. Ya. Oleh karena itu, ya, supaya sifat inkonsistensi dalam setiap ucapan kita, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa itu, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, tetapkanlah hati aku dalam agamamu ini. Nah, itu akan berefek pada yang lainnya. Kita akan selalu konsisten dalam setiap ucapan-ucapan kita dan janji-janji kita. Inkonsistensi dalam setiap ucapan itu tidak mutlak langsung disebut sebagai kemunafikan. Ya. Karena kadang-kadang inkonsistensi itu dia bukan bohong. Dia kadang-kadang cuma karena ada sifat keraguan. Dia kalau dikasih tahu bagaimana, jadi tidak, ya jadi. Begitu sudah dekat dia membatalkan. Nah, itu biasanya bukan karena dia orang munafik, dia bukan orang yang mengingkari janji, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Ya, maka orang-orang seperti ini tidak bisa kita tuduh dan cap dia sebagai orang-orang yang munafik. Tetapi secara pribadi, ketika kita semua mendapati keadaan kita seperti itu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dikuatkan ya dalam setiap tindakan kita, ucapan kita, supaya kita tidak pelin-pelan dalam setiap apa yang kita ingin kerjakan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Iya, syukur Ustaz Ada yang kurang? atas syukur Ustaz atas penjelasannya. Saya kira kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah, demikianlah sesi tanya jawab kita. Selanjutnya di akhir kajian ini kami mempersilahkan kepada Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua pada kajian kita kali ini. Kepada Ustadz. Baik, ya. Sekalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, ya. Semoga Allah selalu melapangkan hati kita, dan tentu yang paling penting semoga Allah selalu memaafkan segala kehilafan dan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang menguasai hati kami dan membolak-balikannya, tetapkanlah hati kami itu senantiasa berada dalam keimanan kepadamu dan ketaatan kepadamu dan ketaatan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu setiap amalan kami mampu melakukannya, untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada surgamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, dari api neraka-Mu dan apa-apa yang bisa menjerumuskan kami kepada neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa dekat kepada surga-Mu dan untuk mengamalkan amalan-amalan yang membawa kami kepadanya. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, kami memohon kepadamu atas setiap takdir dan ketetapan, yang apa yang telah Engkau takdirkan dan tetapkan atas kami adalah takdir dan ketetapan yang baik bagi kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Ya Allah, kami memohon maaf dan ampunan-Mu. Ya Allah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakallah khair kepada Al-Ustadz Dr. Irwan Fitri LC atas ilmu dan waktu untuk menyampaikan pembahasan hadis Sahih Bukhari yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan akhirat. Amin. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu di jam yang sama insya Allah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.